Assalamualaikum teman-teman semua, perkenalkan saya Sri Dewi Wahyuni dari komunitas Scale. Di sini saya akan membawakan tutorial menarik untuk pembuatan kartografi layout kreatif menggunakan software QGIS dan Canva. Sebelum dimulai, apakah teman-teman tahu apa itu kartografi layout kreatif? Nah, kartografi modern kini mengadopsi layout kreatif yang menekankan aspek visual, naratif, dan estetika, tidak hanya sebatas format teknis. Pendekatan ini menggunakan warna, ilustrasi, dan tipografi untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan emosional audiens. Nah, menurut Fields, peta saat ini telah berkembang menjadi sebuah media visual storytelling di mana tidak hanya menyajikan data-data saja, tapi juga bisa dibarengi dengan narasi dan juga konten-konten yang menarik. Nah, dalam pengerjaannya, kita akan menggunakan teknik yang bernama sandwich layout. Nah, tentunya ini merupakan istilah yang agak asing di telinga ya, teman-teman. Nah, konsep sandwich layout ini mengacu pada penyusunan elemen peta secara berlapis, menyerupai roti lapis di mana peta menjadi inti yang dijepit oleh elemen pendukung di atas dan di bawahnya. Struktur ini umum digunakan dalam peta tematik, dashboard, atau presentasi dengan menempatkan legenda, grafik, dan teks sebagai lapisan pendukung yang memperkuat pesan visual. Nah, tak hanya itu, konsep dari sandwich layout juga bisa dilihat dari gambar di bawah ini, di mana peta tidak hanya disajikan dalam satu layer saja, tapi dapat berlayer-layer. Seperti pada layer 1 ada base map, layer kedua ada grid, dan layer ketiga ada data yang ingin disajikan. Nah, berikut ada contoh output dari layout kreatif ini, teman-teman. Bisa dilihat struktur dari sandwich layout, di mana bagian atas dan bagian bawah merupakan elemen pelengkap, dan bagian tengah ini merupakan isi yang disuguhkan. Nah, tak perlu lama-lama, mari kita langsung ke praktek. Pertama-tama, buka perangkat QGIS, lalu klik yang New Empty Project. Lalu kita masukkan data yang ingin kita gunakan. Pertama, kita klik layer yang ada di atas, lalu ke Add Layer, lalu kita sesuaikan dengan data yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan vektor karena datanya berbentuk SHP. Tampilannya seperti ini, nanti diklik yang titik 3 di Source. Open, lalu klik Add. Jika sudah, maka close. Nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu, hal kedua yaitu kita harus menambahkan base map. Sebelum itu, kita add plugins terlebih dahulu. Di atas ada plugin, lalu manage and install plugins. Tunggu sebentar. Kalian bisa cari Quick Map Service. Yang ini. Lalu install. Jika sudah, maka close. Nah, selanjutnya kita ke bagian web. Ada Quick Map Service. Di sini kalian ada banyak pilihan untuk base map. Saya akan menggunakan base map dari Esri yang gray dark. Seperti ini. Lalu kalian klik 2 kali pada data kalian dan atur simbologi sesuai dengan yang kalian inginkan. Kalian juga bisa berkreasi sekreatif mungkin ya.
lalu klik apply. Oke, nanti jadinya seperti ini. Jika sudah menambahkan data dan juga base map, kita langsung saja ke layout. Klik project yang ada di pojok kiri atas, lalu new print layout. Lalu kalian kasih nama. Oke, nanti tampilannya seperti ini. Nah, sebelum itu kalian bisa menyesuaikan kertas yang ingin kalian gunakan dengan mengklik kiri di bagian kertas. Lalu di size ini kalian bisa sesuaikan dengan yang kalian inginkan. Begitu pula dengan orientation-nya. Nah, sebelum itu klik yang background, lalu opacity-nya dinolkan saja. Ini berfungsi untuk menyimpan datanya nanti menjadi transparan. Jika sudah, kita klik add map sebelah sini, add map, lalu di blok semuanya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kalian juga bisa menyesuaikan skalanya sesuai dengan yang kalian inginkan. Seperti ini. Kalian juga bisa memindahkan peta dengan menggunakan tools move item yang ada di sini. Nanti seperti ini jadinya. Setelah itu kita tambahkan layer kedua berupa grid. Pada item properties ini kalian tinggal scroll ke bawah, lalu ada grid, lalu add new grid, dan modify grid. Untuk grid type, kalian bisa memilihnya sesuai yang kalian inginkan. Dan untuk CRS kita gunakan yang default. Lalu untuk interval kalian bisa sesuaikan dengan yang kalian inginkan juga. Misal saya menggunakan 0,8 seperti ini. Lalu untuk line style-nya juga bisa kalian ubah warnanya. Opacity-nya juga bisa. Lalu scroll lagi ke bawah, ada draw koordinat. Draw koordinat ini berfungsi untuk memunculkan koordinat yang berada di pinggir. Di checklist saja, lalu formatnya bisa kalian ubah-ubah. Dan karena semua koordinat berada di luar frame, kita ubah semuanya menjadi inside frame. Dan untuk di kiri dan kanan, ubah menjadi vertikal. Berlaku untuk semua sisi. Seperti ini. Lalu kalian juga bisa sesuaikan untuk hurufnya. Ada berbagai pilihan huruf. Stylenya juga. Size-nya juga bisa disesuaikan. Dan tentunya warnanya juga bisa disesuaikan. Tak hanya itu, di sini juga ada berbagai opsi.
Bisa spasinya direnggangkan atau didekatkan ya. Setelah itu kalian atur jarak koordinat dengan map. Dan koordinat precision-nya bisa diubah menjadi 0 saja. Udah. Dan kalian bisa scroll lagi ke bawah, ada background di sini, di uncheck. Jika sudah, kita tambahkan scale bar. Diklik saja yang menu scale bar di kiri, lalu di blok. Nanti tampilannya seperti ini. Dan akan langsung masuk ke pengaturannya ya. Pertama, stylenya kalian bisa ubah-ubah. Saya akan gunakan yang line text middle. Lalu scale bar unitnya juga bisa kalian ubah-ubah. Dan segmennya juga bisa dipanjangkan. Untuk tinggi juga bisa. Ini. Dan untuk tampilannya juga kalian bisa ubah-ubah seperti ini. Ada line style, subdivision style, dan lain-lain. Ada untuk hurufnya juga. Sini. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa save satu per satu dari layer-layer ini. Berarti nanti totalnya akan ada 4 layer ya. Nah, yang pertama kita save layer base map-nya terlebih dahulu. Matikan grid-nya, kalian bisa klik kiri di bagian peta sini, lalu scroll lagi ke bawah ya. Masuk kembali ke grid dan modify. Yang enable grid-nya boleh di-uncheck. Tak lupa yang scale bar-nya juga di-uncheck terlebih dahulu. Lalu kalian kembali ke halaman QGIS yang ini. Nah, karena kita akan menyimpan base map-nya terlebih dahulu, maka datanya juga di-uncheck. Nah, seperti ini. Lalu kembali lagi ke halaman layout. Nah, karena belum terupgrade, kalian bisa mengklik yang ini, yang set map extend to match main canvas extend, atau yang update map preview ya. Nah, nanti seperti ini. Lalu setelah itu kalian ke layout, lalu export as image. Close. Kalian bisa ganti namanya. Lalu tak lupa formatnya harus PNG ya. Save. Save. Jika sudah, selanjutnya kita save yang datanya. Balik lagi ke sini. Uncheck yang base map, lalu checklist yang data. Lakukan hal yang sama. Nah, selanjutnya kita akan ekspor yang grid.
kita uncheck terlebih dahulu kedua data ini, base map dan datanya, lalu update. Nah, kita balik lagi ke grid, modify grid, lalu enable grid. Nah, seperti ini. Lalu save kembali. Jika sudah, maka terakhir kita akan save yang scale bar. Kita uncheck lagi ya gridnya. Lalu yang scale bar ditampilkan. Nah, seperti ini. Jika semua layer sudah di-save, maka kita pindah ke software Canva ya. Sini, klik yang create, lalu kalian bisa cari A4 yang landscape. Nah, klik. Nah, pertama-tama kalian upload ke 4 layer tadi. Lalu yang pertama kita tambahkan base map. Sesuaikan ukurannya. Nah, jika sudah seperti ini, kita jangan dulu menambahkan layer lain ya. Selanjutnya kita tambahkan elemen berupa shadow. Nah, buat apa sih shadow itu? Nah, shadow di sini atau bayangan ya, fungsinya adalah untuk meng-highlight data peta yang berada di tengah tadi. Nah, seperti ini. Bisa di satu sisi aja atau boleh di kedua sisinya. Nah, setelah itu kita tambahkan grid dan sesuaikan. Jika sudah, baru kita tambahkan data tadi. Nah, seperti ini. Jadi, kenapa fungsinya harus berlayer-layer seperti ini ya, tidak langsung, supaya data yang kita highlight ini menjadi lebih menarik dan bisa menjadi fokus utama saat pembaca melihatnya begitu. Lalu kita tambahkan scale bar tadi. Seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan judul ya. Boleh di add text box. Lalu tambahkan judul peta yang kalian buat. Hal seperti ini. Lalu kalian bisa mengubah hurufnya dengan yang kalian inginkan, atau bisa di bold juga. Atur warnanya dan posisikan berada di atas seperti ini.
Nah, seperti ini. Lalu tambahkan lokasinya juga. Disesuaikan seperti ini. Lalu di bagian atas itu tidak hanya ada judulnya, juga ada instansi. Kalian bisa menambahkan logo instansi. Seperti ini, dan juga tak lupa namanya. Seperti ini. Lalu kita lengkapi bagian bawah. Di sini sudah ada scale bar, lalu kita tambahkan arah utara. Kalian bisa cari arah utara ini di Elements ya. Seperti ini. Kalian juga bisa memilih sesuai yang kalian inginkan. Boleh diletakkan di sini dan warnanya disesuaikan juga. Setelah itu, kita masukkan metadata yang kita gunakan dengan add text kembali. Setelah metadata, kalian bisa menambahkan nama dari pembuat peta ya. Dan tambahkan software yang kalian gunakan. Kemudian untuk ukuran dan warnanya juga disesuaikan. Lalu kalian bisa menambahkan logo dari software yang kalian gunakan. Misal kalian hanya menggunakan QGIS dan Canva, kalian bisa menambahkan logo tersebut. Lalu kalian tambahkan sumber data yang kalian gunakan. Kalian bisa menduplikat saja, lalu mengeditnya. Seperti ini. Jika sudah, kita tambahkan peta inset terlebih dahulu. Nah, untuk peta inset, kita juga bisa cari di bagian Elements. Kita cari, misal, lalu kalian bisa memilihnya. Misal kita gunakan yang ini.
Lalu, kalian dapat melingkari atau membuat poin untuk di mana lokasi itu berada. Bisa ditambahkan dengan grafik juga. Seperti ini. Nah, setelah itu, kalian bisa menambahkan narasi atau data-data yang dapat mendukung peta tersebut di bagian sisi sebelah sini atau sisi sebelah sini. Nah, kalian bisa menambahkan sebuah latar dengan menggunakan shape. Boleh gunakan yang rectangle. Seperti ini, dan opacity-nya bisa dikurangi. Lalu, kalian bisa membangun narasi atau menambahkan elemen seperti grafik serta foto supaya pesan yang ingin disampaikan dapat diterima oleh para pembaca. Tak lupa sertakan sumber dari data yang kalian gunakan untuk mencegah kerancuan informasi. Berikut merupakan hasil akhir dari kartografi layout kreatif dengan teknik sandwich layout. Sekian tutorial kali ini, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.